Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andra Dimas Ardian. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen di kelas 1A. Ingin sedikit mengulas atau membaca ulang tentang jurnal yang sudah sebelumnya saya baca, yaitu yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Insentif Finansial Terhadap Semangat Kerja Karyawan di PT Harin Sarana Graha Utama Kota Bandung. Oke, jadi sedikit ulasan dari saya. Sumber daya manusia itu merupakan sumber daya terpenting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Persaingan industri yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat bertahan dalam persaingan. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Program kesehatan dan keselamatan kerja merupakan program yang sangat penting yang harus diterapkan pada karyawan di bagian tertentu di lapangan. Sebagai tambahan untuk program kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan juga harus mempertimbangkan insentif untuk mendukung semangat karyawan. Sangat menarik untuk dipelajari untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksana kesehatan, keselamatan, dan keuangan, dorongan semangat karyawan. Berdasarkan materi pelajaran, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pelaksanaan kesehatan, keselamatan jiwa karyawan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data kualitatif interpretatif. Analisis data yang diperoleh oleh kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta dan data informasi. Itu hasil dari penelitian ini adalah penerapan kesehatan dan keselamatan kerja seperti penyediaan fasilitas berupa BPJS atau bisa dan lain-lain. Nah, penyediaan fasilitas seperti BPJS ini sangat amat berperan dalam peningkatan pegawai. Program moral dan insentif yang dilakukan setiap tahun sangat penting untuk meningkatkan semangat, tetapi harus diberikan setiap bulan. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian serupa tentang organisasi lain untuk memperkuat dan memperkaya teori-teori yang telah ada. Ya, jadi kurang lebih kesimpulan yang dapat bisa kita ambil dari cerita jurnal ini adalah bahwasanya setiap organisasi ataupun perusahaan itu adalah wajib intinya untuk memiliki sumber daya manusia yang cukup. Dan sumber daya manusia ini juga adalah merupakan suatu kita bisa analogikan sebagai ujung tombak, karena apabila kekurangan sumber daya manusia itu akan mempengaruhi hal-hal dari tiap-tiap aspek di dalam perusahaan maupun organisasi, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih begitu. Nah, terus ada pun juga saya ringkas sedikit dari jurnal yang tadi setelah saya baca, teman-teman, itu merupakan merupakan salah satu aspek penting yang harus perusahaan punya. Karena gini, teman-teman, banyak juga di luar sana yang kita tahu di kondisi saat ini kita sudah memasuki era globalisasi dan majunya teknologi di dunia ini sangat amat berkembang pesat. Dan mengkhawatirkan adalah ketika nanti di suatu perusahaan atau di suatu organisasi itu sudah terganti SDM-nya menjadi entah mesin atau robot, itu yang sangat amat dikhawatirkan, teman-teman. Jadi adapun baiknya dalam pengembangan teknologi secara pesat, tetapi di lain dari situ juga ada merupakan faktor-faktor negatif yang akan merugikan manusia tersebut. Di antara lain adalah apabila tenaga kerja SDM ini digantikan oleh sistem atau robot, itu negatifnya adalah yang pertama, sempitnya lapangan pekerjaan, itu udah pasti. Yang kedua tingkat kemiskinan itu akan terus naik. Itu, teman-teman. Jadi di lain sisi pengembangan teknologi baik itu juga harus diimbangi dengan SDM, teman-teman. Jadi intinya itu, teman-teman, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang harus dimiliki. Dari kata-kata itu kita sudah bisa menggarisbawahi, ya teman-teman, yang bahwasannya di perkembangan di era sekarang ini, meskipun teknologi itu adalah sesuatu hal yang wajib juga
Tapi kita juga perlu menggarisbawahi bahwasanya sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang harus dimiliki. Itu teman-teman. Karena persaingan industri yang semakin ketat, hal itu menjadikan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, sehingga hal itu dapat bertahan dalam persaingan teman-teman. Ya, Ibu mohon maaf Bu ya, kalau minimal durasinya 8 menit dikarenakan jurnal yang saya baca itu terbatas dan juga terbilang pendek, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan sampai di sini Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.